Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Gurnada Jaya Nagriku di channel Spiritual Sign dan Kesadaran. Kali ini kita akan membahas tema tentang autopilot ya. Autopilot itu apa ya? Kalau pesawat terbang itu, kalau dia mengudara itu kadang-kadang dalam keadaan tertentu dia digunakan autopilot. Artinya dia akan stabil mengikuti program yang sudah ada di dalam pesawat itu. Dalam keadaan yang lain, kalau dia akan diambil alih oleh pilotnya, maka diambil alih autopilotnya di off-kan. Oke. Jadi selama autopilot itu dinyalakan, maka dia selalu mengikuti program yang ada di dalam pesawat itu yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, lalu apa hubungannya autopilot dengan kehidupan kita? Jadi begini, kita ini adalah makhluk energi ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa semua di semesta ini adalah energi, semua adalah makhluk energi, dan bahkan kita ini sebenarnya asal muasalnya esensi semesta adalah foton yang merupakan energi, dan energi itu bergetar-getar, makanya disebut sebagai vibrasi. Ini flashback saja. Oke, dengan demikian setiap benda di permukaan bumi ini, di mana tempat kita hidup sekarang, itu adalah esensi energi yang bergetar-getar, artinya yang mengeluarkan vibrasi tertentu dengan frekuensi tertentu. Kalau begitu, semua benda apakah mengeluarkan energi? Iya. Apakah mereka selalu bervibrasi? Iya. Bahkan batu ini pun itu juga mengeluarkan energi dan dia bervibrasi. Kemudian dengan tumbuhan ini pun dia juga mengeluarkan energi, juga bervibrasi. Meskipun ini plastik, anggap saja ini asli ya, karena saya tidak sedang di luar ruangan. Oke, intinya bagaimana? Kalau benda mati bervibrasi, benda hidup bervibrasi, kita juga pasti bervibrasi. Dan hebatnya kita sebagai manusia, vibrasi kita itu diamplified oleh jantung kita. Jadi vibrasi kita itu di 5.000 kali lipat lebih dikuatkan oleh jantung kita. Sehingga setiap kita sebenarnya mempunyai energi. Kalau dari penelitian HeartMath Institute selama 25 tahun, kita ini punya energi kira-kira lebar inilah ya. Jadi ada berbentuk seperti donat begitu. Jadi setiap kita ini dikelilingi energi. Donat berkeliling seperti itu, panjangnya sekitar 1 depas seperti ini. Nah, itu yang bisa diukur ya. Tapi sebenarnya energi kita ini sebenarnya itu menyebar ke seluruh semesta. Hanya saja sampai sekarang kan belum ada alat yang bisa mengukurnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena foton itu ditundukkan untuk manusia. Foton itu tunduk pada DNA. Kita sudah bahas di video pertama ya, foton itu tunduk pada DNA. Esensi semesta tunduk pada esensi manusia. Sehingga sebenarnya energi kita ini bisa berpendar ke penjuru semesta. Nah, dengan demikian ini menjadi nyambung ya. Ini menjadi nyambung kalau kita pernah mendengar clue dari Tuhan bahwa aku ini sebagai sangka hambaku, pintalah maka akan kuperkenankan bagimu. Atau misalnya satu lagi, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu sendiri. Kalau kamu berbuat buruk, dan keburukan itu untuk kamu sendiri. Ini kalau kita hubungkan dengan fisika kuantum, ini banyak hal sudah terurai di sini. Aku bagaimana sangka hambaku itu adalah, di bahasa fisika kuantumnya adalah observer effect ya. Jadi bahwa kejadian itu dipengaruhi oleh si pengamat. Kemudian kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Ini adalah hukum Gemba, hukum resonansi, hukum Gemba kembali ke kita. Dan yang paling penting sekarang kita bahas adalah tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Oke, sekarang kita bahas kenapa kok di dalam dirinya. Apa sih yang di dalam diri kita, di dalam diri manusia? Di dalam diri manusia yang paling utama adalah ruh, sumber kehidupan kita. Ruh
berkolaborasi dengan otak menghasilkan jiwa. Jiwa itu kemudian beroperasi melalui otak dan jantung, lalu menimbulkan apa yang disebut sebagai vibrasi dan frekuensi tadi. Sehingga sebenarnya semua rasa kita, kata-kata kita, tindakan kita itu semua memancarkan energi vibrasi dengan frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa dalam satu hari manusia itu melakukan self-talk itu sekitar 60.000 sampai 70.000 kali. Penelitian Deepak Chopra kalau tidak salah ya. Dan ini anggapan konservatif, artinya bisa jadi lebih dari itu. Nah, parahnya diketahui bahwa 90% dari 60.000 sampai 70.000 kali self-talk kita terhadap diri sendiri tadi itu 90% itu sama dengan apa yang kita pikirkan kemarin, apa yang kita self-talkan kemarin, hari ini 90%-nya sama. Nah, dengan demikian menjadi jelas kenapa banyak orang yang menyesali kenapa di dalam hidupnya tidak banyak perubahan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena self-talk-nya itu 90% sama dengan hari kemarin. Artinya kalau dari sisi frekuensi dan vibrasi, frekuensi dan vibrasinya sama dong gitu kan. Oke, kalau frekuensi dan vibrasinya sama berarti yang datang ke kita itu juga dong. Iya kan? Iya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah mulai memahami ini, kita mengerti kenapa ayat ini muncul. Tidak akan berubah satu kaum kecuali kaum itu merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Apa-apa itu dalam hal ini, dalam konteks vibrasi, dalam konteks energi, dalam konteks frekuensi, sebenarnya menunjukkan bahwa kita yang harus merubah frekuensi kita. Karena setiap kita, setiap Anda, saya juga, itu punya tanda tangan energi yang jelas di semesta ini. Jadi kalau kayak kita bikin file PDF ya, itu kan ada diminta tanda tangan gitu kan. Nah, setiap kita punya tanda tangan yang jelas. Dan tanda tangan itu yang direspon oleh mekanisme semesta. Jadi kalau kita frekuensinya setiap hari ya di skala-skala itu saja ya, yang datang ke kita ya akan itu saja. Hingga suatu ketika kita merubah frekuensi kita, maka yang datang adalah akan hal-hal yang baru berbeda dari sebelumnya. Nah, frekuensi seperti apa yang diminta? Frekuensi yang diminta adalah frekuensi yang baik, yang di posisi syukur, di posisi kebermanfaatkan, di posisi berkontribusi, di posisi ikhlas, di posisi berserah. Ini frekuensi-frekuensi yang akan merubah ini adalah rasa-rasa yang akan merubah frekuensi kita. Nah, begitu frekuensi berubah, maka lambat laun karena kita adalah menara energi, kita menebarkan vibrasi, maka begitu itu tersebar, maka mekanisme semesta akan menangkap getaran-getaran itu dan dia akan mengambil getaran-getaran yang sejenis kepada kita. Kalau kita merasa hidup kita berkelimpahan, kita merasa bersyukur, kita merasa cukup, maka kecukupan yang datang, kelimpahan yang datang. Teorinya begitu. Dan kitab suci sudah menunjukkan bahwa memang seperti itu. Aku sebagaimana sangka hambaku. Kalau tidak berubah, kalau satu kaum tidak merubah apa-apa yang dalam dirinya, maka tidak akan berubah pula. Sehingga clue-nya sedemikian jelas ya. Hanya saja clue ini sebenarnya berhubungan dengan vibrasi, berhubungan dengan rasa, bukan hanya berhubungan dengan kata-kata. Karena seringkali kita mengungkapkan sesuatu lewat kata-kata tapi nggak masuk di rasa. Akibatnya apa? Akibatnya energi yang kita tebar, vibrasi yang kita sebabkan dari kata-kata itu nggak nyambung ke dalam hati kita, tidak diamplify oleh jantung kita, tidak menjadi tebaran frekuensi dan energi yang baru, dan akibatnya ya yang kembali ya masih tetap hal-hal yang lama. Oke. Kalau Anda tetap menjadi orang yang kemerungsung, ya hidup Anda ke depan akan kemerungsung. Tapi begitu Anda akan berubah mindsetnya menjadi orang yang penuh syukur, merasa berkecukupan,
merubah perilaku Anda menjadi lebih baik, maka pelan dan pasti suasana akan berubah mendatangi hidup Anda. Maka kalau Anda tidak ingin hidup Anda sama seperti kemarin, sama seperti yang dulu, maka program autopilot di dalam diri Anda, di mana perasaan-perasaan Anda yang 90% sama dengan yang kemarin-kemarin itu harus mulai di stop dan kita rubah. Dan kita rubah. Kita rubah menjadi sesuatu yang baru, dan harapan kita nanti pada saat kita sudah merubah energi kita, frekuensi kita kepada hal-hal yang baru dengan perilaku yang baru, maka hal-hal baru akan datang kepada kita. Baik, hari ini sharing kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Kalau Anda merasa channel Spiritual Sign ini bermanfaat, Anda boleh subscribe. Jadi kalau saya membuat video baru, Anda bisa diberi info terlebih dahulu. Terima kasih, semoga hari Anda baik, rezeki Anda baik, hidup Anda baik, untuk semesta kita yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.